Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya tentang cuca hijau. Baiklah teman-teman, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara jebol birahi cuca hijau bahan ya teman-teman. Jadi cuca hijau bahan ini misalnya teman-teman tuh habis ngombyok atau habis beli cuca hijau yang kondisinya itu masih bondol, terus rusak lah, bulunya rusak, ada kepalanya botak gitu kan, ada bulu-bulu di kepala hilang kan gitu ya. Nah, itu bagaimana cara jebol birahinya ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh teman-teman yaitu usahakan cuca hijau tersebut sudah mau makan jangkrik di tangan. Nah, gitu ya teman-teman, atau pakai lidi. Nah, usahakan itu dulu. Kalau udah mau pakai tangan itu sudah enak ya teman-teman. Itu langkah pertamanya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu berikan semua EF. Nah, jenis EF misalnya ya. Jangkrik misalnya dia habisnya dalam sekali kasih itu misalnya pagi itu habisnya 7. Misalnya dikasih 8 dibuang. Nah, udah kasih 7 aja terus. Nah, ya kalau dia habis 10 ya kasih aja 10. Itu untuk cuca hijau muda ya teman-teman. Terus apalagi yang diberikan? Jadi pertama itu tadi jangkriknya kasih aja seberapa maunya dia, kasih terus ya teman-teman. Itu untuk memberikan nutrisi yang bagus ya. Kasih jangkrik semaunya dia, pokoknya sehabisnya dia maunya berapa kasih terus ya. Mau 10 misalnya udah kasih aja 10 ya gitu teman-teman. Terus selanjutnya apa? Kasih pisang. Kasih pisangnya itu yang matang teman-teman ya. Jadi jangan setengah matang, karena kalau yang matang ini cepat untuk menaikkan birahinya ya. Dia itu akan rajin bunyi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, terus apalagi? Selanjutnya yaitu EF kroto. Nah, kroto ini berikan yang gede-gede teman-teman. Telur yang gede-gede ya teman-teman. Jangan yang kecil. Kalau yang kecil itu biasanya berantakan makannya ya. Jadi karena kecil biasanya kan dia kalau cuca hijau itu dipatok terus digitu-gitu kan ya. Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil itu dia akan berantakan teman-teman. Kemana berserakan di karpet ya. Ya kalau dia mau ngambil, kalau enggak kan jadi kotor lah gitu ya. Jadi kasihlah yang telur ya teman-teman. Yang telur. Ada juga telur yang udah netes tapi masih putih. Nah, gitu ya. Tapi ada juga dia itu nggak mau ya, seperti cuca hijau bahan saya itu, dia itu kalau yang udah netes nggak mau, maunya yang masih telur yang gede gitu ya. Itu untuk kroto ya. Itu untuk pemberian kroto. Jadi untuk cuca hijau muda ini kenalkan semua EF, kasih yang banyak, nggak masalah teman-teman ya. Jadi biar dia itu cepat gacornya gitu. Nah, selanjutnya apalagi? Selanjutnya yaitu ulet Jerman. Nah, ulet Jerman ini berikan 2 hari sekali. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau misalnya tadi itu kan harian jangkrik, misalnya berapa 10, misalnya gitu kan. Terus habis itu misalnya kan pagi dikasih jangkrik 10 nih, habis embun ya kan, habis embun itu dikasih kroto tadi yang gede-gede itu 5 gitu ya. Jadi diperhatikan juga dia itu kalau 3 kurang enggak gitu. Jadi kalau 5 berapa, gimana, masih mau enggak gitu ya. Kalau masih mau lagi ya kasih lagi. Intinya itu kalau masih muda itu dijor aja, dijor teman-teman ya. Jadi itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman supaya cuca hijaunya itu langsung gacor. Nah, ini saya lakukan ini pengalaman di cuca hijau joy saya. Nah, gitu. Jadi cuca hijau joy saya itu dulu saya gitukan. Nah, jadi saya jor habisnya berapa. Kalau joy dulu sekali makan tuh jangkrik 7 teman-teman. Jangkrik 7. Terus kalau telur yang telur kroto yang gede-gede itu dia itu 6. 6 itu dia langsung habis teman-teman. Nah, untuk telurnya ini kan kalau jangkrik kan pagi dan sore ya. Kalau kroto yang gede-gede itu dikasihnya pagi sore enggak.
pagi saja cukup ya, pagi saja cukup. Nah gitu teman-teman ya. Terus kalau untuk ulet Jermannya ya cukup 1 ekor pagi. Nah, pagi ya. Jadi insya Allah itu akan jebol dalam waktu rutin sebulan, itu akan jebol, akan gacor. Tuh ya teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, oleh saya juga, yang sudah saya lakukan juga, supaya cucak hijau bahan yang kita miliki itu cepat bunyi, cepat gacor. Nah gitu teman-teman ya. Terus satu lagi gini teman-teman, jangan lupa selalu dimasterin ya, jadi selalu diperdengarkan suara MP3. Nah, apa suara MP3 nya? Yaitu yang sudah saya bahas kemarin, yaitu kapas tembak. Nah, kapas tembak itu sebagai dasar ya, sebagai dasarnya itu kasih kapas tembak biar dia itu merekam dengan mudah. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk masterannya ini gunakan kapas tembak. Nah, setelah jebol birahinya, ketika birahinya itu udah dapat, jadi kalau misalnya udah gacor, udah enak lah teman-teman, itu coba dites gantangan teman-teman. Jadi ketika birahinya udah dapat, settingannya hari H aja, jadi nggak usah hamin-hamin ya, pusing. Nah, pusing ya, mending hari H aja. Yang penting hari H itu tercukupi, pakannya kenyang, terus mandi ya, paginya mandi, terus habis mandi terus dijemur. Nah gitu teman-teman ya, yang penting kena mandi dan jemur. Nah udah, pokoknya di rumah itu kenyang, bawa insya Allah langsung moncer. Itu teman-teman ya. Untuk settingan lomba si Joy juga bisa disimak di vlog saya yang lain, sudah saya buatkan ya, settingan lomba untuk Joy, settingan lomba cucak hijau Joy saya sudah saya bahas di vlog. Cari aja di perawatan CI atau lomba CI. Nah disitu sudah ada ya. Itu yang saya lakukan kepada cucak hijau Joy saya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini prestasinya sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Yang saya sampaikan kepada teman-teman ini hanya sebatas pengalaman saya ya, karena saya memiliki cucak hijau ya, cucak hijau, dan alhamdulillah bisa ya, membanggakan lah gitu ya, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mendapatkan juara gitu ya teman-teman. Nah ini saya harapkan teman-teman untuk yang pemula, yang baru main cucak hijau, saya harapkan jangan putus asa ya, tetap semangat ya. Kalau misalnya tanya-tanya tentang cucak hijau ya, silahkan mampir ke vlog saya. Nah insya Allah nanti akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam truk mania.